Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Nezira Salsabila. Kali ini dalam pembahasan kita dalam hukum perdagangan internasional adalah tentang prinsip, di mana di dunia perdagangan internasional, tempat di mana barang, jasa, dan inovasi mengalir melintas batas negara, menghubungkan pasar dari Jakarta ke New York, dari Tokyo ke Cape Town, di balik hiruk-pikuk kapal kargo, pesawat kargo, dan transaksi digital ini, ada sebuah sistem hukum yang menjaga semuanya tetap teratur, adil, dan berkelanjutan. Hukum perdagangan internasional. Hari ini kita akan menyelami prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasi sistem ini. Siap nggak untuk perjalanan global kali ini? Mari kita mulai. Prinsip pertama yang akan kita bahas adalah prinsip non-diskriminasi, inti dari hukum perdagangan internasional. Prinsip ini seperti aturan emas di meja perdagangan global, yaitu jangan pilih kasih ya. Ini diwujudkan dalam dua konsep besar, Most Favored Nation atau MFN dan National Treatment. Apa sih itu MFN? Nih, bayangkan sebuah negara memberikan tarif impor rendah untuk kopi dari Brazil. Dengan MFN, negara itu harus memberikan tarif yang sama untuk kopi dari semua anggota WTO lainnya, seperti Kolombia dan Vietnam. Nggak boleh tuh ada yang difavorit-favoritin. Sementara itu, national treatment memastikan bahwa setelah barang impor masuk ke pasar suatu negara, barang itu diperlakukannya sama seperti produk lokal. Misalnya, jika sebuah negara tidak memajaki sepatu buatan lokal, sepatu impor dari luar negeri juga tidak boleh dipajaki lebih tinggi. Prinsip ini mencegah diskriminasi, memastikan lapangan bermain dengan setara, dan mendorong perdagangan yang inklusif di seluruh dunia. Prinsip kedua, itu ada prinsip perdagangan bebas. Tujuan utama hukum perdagangan internasional adalah membuka pasar global dengan yang tentu saja mengurangi hambatan seperti tarif tinggi, kuota impor, atau regulasi yang membatasi perdagangan. Organisasi seperti WTO mengadakan putaran negosiasi seperti Doha Round untuk mendorong negara-negara menurunkan tarif dan membuka akses pasar maksudnya. Bayangkan ini seperti membuka pintu yang lebar untuk barang dan jasa. Tapi perdagangan bebas bukan berarti tanpa aturan ya. Hukum ini juga melindungi pasar dari praktik tidak adil seperti dumping, di mana sebab perusahaan menjual produk di luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dari harga di domestik untuk menguasai pasar. Contohnya, jika sebuah negara menjual baja dengan harga terlalu rendah di pasar global, negara lain bisa menggunakan tarif anti-dumping. Prinsip ini menciptakan keseimbangan pasar yang terbuka, tetapi tetap terlindungi dari persaingan yang merusak. Lalu yang ketiga, kita mempunyai prinsip transparansi yang seperti lampu penerang dalam dunia perdagangan. Bayangkan jika aturan perdagangan disembunyikan atau perubahan tanpa pemberitahuan. Pelaku usaha pasti kebingungan dan kepercayaannya akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Transparansi mengharuskan semua negara mempublikasikan kebijakan perdagangan mereka, mulai dari tarif, standar produk, hingga regulasi sanitasi. Misalnya nih, jika sebuah negara memperkenalkan aturan baru tentang kandungan gula dalam minuman impor, mereka harus memberitahu semua anggota WTO dan memberikan waktu bagi negara lain untuk menyesuaikan diri nih. Transparansi juga berlaku dalam proses pengambilan keputusan, seperti saat negara menegosiasikan perjanjian perdagangan. Dengan aturan yang jelas dan terbuka, pelaku usaha bisa merencanakan strategi dan dengan percaya diri dan sistem perdagangan global yang menjadi lebih stabil dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita ke prinsip pembangunan, yaitu prinsip yang mencerminkan semangat solidaritas dalam perdagangan internasional. Tidak semua negara itu punya kekuatan ekonomi yang sama loh, dan hukum perdagangan internasional ini mengakui ini. Negara berkembang mendapat perlakuan khusus untuk membantu mereka terintegrasi ke ekonomi global.
Apa saja sih bentuknya? Misalnya, mereka diberi waktu yang lebih lama untuk menerapkan aturan WTO yang kompleks, seperti regulasi hak kekayaan intelektual. Ada juga skema seperti Generalized System of Preference atau GSP, yang memungkinkan negara berkembang mengekspor barang ke negara maju dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan nol. Contohnya, tekstil dari Bangladesh bisa masuk ke pasar Eropa dengan keuntungan tarif loh. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan memastikan manfaat perdagangan dirasakan oleh semua negara. Bukan hanya saja yang sudah maju-maju saja ya, nggak kayak gitu. Lalu kita masuk ke prinsip yang kelima. Di prinsip yang kelima, kita mempunyai keseimbangan antara liberalisasi dan perlindungan. Hukum perdagangan internasional mendorong pasar terbuka, tapi juga mengizinkan negara melindungi kepentingan nasional yang sah, seperti kesehatan masyarakat, lingkungan, atau keamanan nasional. Misalnya, sebuah negara boleh melarang impor makanan yang mengandung bahan berbahaya, asalkan larangan itu didukung bukti ilmiah dan tidak digunakan untuk mendiskriminasi loh ya. Contoh lain seperti negara bisa mengenakan pembatasan perdagangan untuk melindungi spesies yang terancam punah, seperti kayu dari hutan tropis. Namun, tentu saja WTO memastikan bahwa langkah perlindungan ini tidak disalahgunakan sebagai kedok proteksionisme. Prinsip ini seperti tali penyeimbang, mendukung perdagangan bebas, tetapi tetap memberikan ruang bagi negara untuk menjaga kepentingan rakyat. Lalu ada yang prinsip keenam, yaitu penyelesaian sengketa, yang menjaga perdamaian di dunia perdagangan. Konflik antar negara itu biasanya ketika suatu negara merasa kebijakan perdagangan negara lain merugikan industrinya. Hukum perdagangan internasional menyediakan mekanisme formal untuk menangani konflik ini, terutama melalui Dispute Settlement Body WTO. Prosesnya mirip pengadilan sih. Negara yang merasa dirugikan mengajukan keluhan, menyampaikan bukti, dan panel independen memberikan keputusan yang mengikat. Contohnya ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa bersengketa soal subsidi pesawat untuk Boeing dan Airbus. WTO membantu menyelesaikan konflik dengan putusan yang adil. Prinsip ini mencegah negara mengambil tindakan sepihak, seperti perang dagang, dan memastikan sistem agar perdagangan tetap stabil. Lalu kita masuk ke dalam prinsip yang terakhir, yaitu ada prinsip adaptasi terhadap perkembangan global, yang menunjukkan bahwa hukum perdagangan internasional itu terus berkembang. Dunia perdagangan tidak statis. Teknologi seperti e-commerce, isu lingkungan, dan hak tenaga kerja semakin penting. Hukum perdagangan internasional beradaptasi dengan mengatur isu baru, seperti aliran data lintas batas atau standar keberlanjutan dalam rantai pasok. Misalnya seperti perjanjian modern seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP mulai mencakup aturan tentang perdagangan digital dan perlindungan lingkungan. Prinsip ini memastikan bahwa hukum perdagangan tetap relevan di tengah perubahan zaman, mendukung inovasi sambil menjaga keadilan. Jadi, itulah 7 prinsip hukum perdagangan internasional. Yang pertama, ada non-diskriminasi. Yang kedua, ada perdagangan bebas. Ketiga, ada transparansi. Keempat, pembangunan keseimbangan. Lalu yang kelima ada keseimbangan. Dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa dan adaptasi terhadap perkembangan global. Bersama prinsip-prinsip ini adalah kompas yang memandu perdagangan dunia menuju keadilan, keterbukaan, dan kemakmuran bersama. Dari petani di desa hingga perusahaan teknologi di kota besar, hukum perdagangan internasional menyatukan kita dalam ekonomi global. Jadi, lain kali kamu membeli produk impor atau membaca tentang perjanjian perdagangan, ingat, ada prinsip-prinsip besar yang bekerja di belakang layar loh. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di petualangan berikutnya ya, untuk menjelajahi dunia hukum dan perdagangan.
Dadah, terima kasih.